di channel Aksakata dan mari dukung. Di sini saya akan membahas mengenai organisme perairan, yakni lobster air tawar capit merah atau Cherax quadricarinatus. Saya akan share kepada teman-teman bagaimana si lobster air tawar tersebut. Kita bisa simak sama-sama dengan videonya. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman lainnya. Kita mampu mengembangkan channel ini. Teman-teman pasti bertanya mengenai background saya yang di belakang. Kenapa harus saya bahas mengenai lobster? Sementara kan di sini kita lihat saya sering membahas mengenai iguana. Apa yang saya ketahui saya akan share kepada teman-teman, sehingga apa yang saya dapatkan Anda juga tahu tentunya. Dan saya tidak inginkan ilmu saya hanya sebatas saya yang tahu. Saya akan bagi kepada teman-teman sekalian. Maka dari itu tonton sampai habis channel ini. Titik. Oke guys, jadi lobster air tawar capit merah ini memiliki nama latin Cherax quadricarinatus. Dan lobster air tawar ini memang banyak peminatnya atau permintaan pasarnya tinggi. Namun di sisi lain produksinya yang tidak memenuhi atau tidak mampu memenuhi pasar. Mengapa? Karena budidayanya saja kan perlu waktu, yakni 1 sampai 5 bulan masa panen. Dahsyat. Kedua itu adalah asal muasal lobster air tawar. Sebenarnya lobster air tawar itu bukan asli Indonesia. Bukan asli Indonesia. Dia asli Amerika, kemudian Australia dan Eropa. Dan satu lagi untuk Indonesia sendiri ada di bagian Papua Nugini, bagian selatannya Papua Nugini. Jadi teman-teman siapa tahu mau minat, silakan searching lagi untuk cari lebih banyak lagi mengenai lobster air tawar capit merah yang ada di Papua Nugini Selatan. Dan untuk pembudidayaan lobster air tawar di Indonesia sendiri itu dimulai sejak tahun 2000-an oleh penduduk atau masyarakat Indonesia sendiri. Namun ingat teman-teman, lobster air tawar itu sifatnya dia invasi. Dia akan mengancam organisme endemik ketika dia terlepas di alam. Jadi buat teman-teman hati-hati, karena yang kita tidak harapkan lobster air tawar itu menghancurkan atau membuat organisme endemik kita menjadi hilang. Adapun ciri daripada lobster air tawar sendiri itu memang untuk tubuhnya sendiri, atau kita dapat melihat secara morfologi, dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kepala, perut atau abdomen, dan ekor. Dimana kepala terdiri dari antena, mata, dan perut yang tempatnya meletakkan telurnya juga. Ekor, kepala tadi ada kaki juga ya. Di situ juga satu rangkaian dengan kelamin. Dan satuan tubuh morfologi dari lobster air tawar sendiri terbungkus oleh namanya carapax atau cangkang keras. Dan untuk jenis kelamin daripada lobster air tawar sendiri dapat dilihat di kaki jalan keempatnya untuk jantan. Catat, kaki jalan keempatnya untuk jantan. Dia mempunyai tonjolan di bagian pangkal kaki. Dia mempunyai tonjolan. Kemudian yang untuk betina di kaki jalan kedua dapat teman-teman perhatikan bahwa dia mempunyai lubang di kedua kaki jalan. Selain daripada kelamin, kita juga dapat lihat melalui capitnya.
Untuk jantan mencirikan bahwa capit daripada lobster air tawar jantan dia berwarna merah, sedangkan betina dia tidak. Dia tidak mempunyai strip berwarna merah. Untuk cara kawin daripada lobster air tawar capit merah, pada saat sudah memasuki musim kawin, betina kemudian melakukan molting atau ganti kulit. Di saat bersamaan setelah betina berganti kulit, rapaks dari betina sendiri sudah mengeras sehingga jantan datang mengawininya. Jadi proses perkawinannya itu yang menjadi unik adalah jantan akan pingsan, kemudian kakinya menghadap ke atas dan belakang punggungnya itu ke bawah, kayak tidur terlentang, sehingga betina pun datang dan berada posisi di atas daripada pejantan. Proses perkawinan tersebut memakan waktu minimal 30 menit pada kelamin betina dan jantan saling berhubungan, dan jantan menyuntikkan sel sperma kepada betina yang siap bertelur. Itu adalah hal yang unik. Kemudian lobster betina akan mengolah kondisi sperma sehingga dia dapat dengan mudah untuk menggunakan secukupnya saja. Untuk jumlah telur daripada lobster air tawar sendiri itu tidak mencapai ribuan, tapi hanya mencapai ratusan saja. Yang paling banyak itu sekitar 400 sampai 500-an butir telur yang siap menetas. Tergantung juga dengan besaran dari tubuh indukan betina. Semakin besar tubuh betina, maka semakin banyak pula telur yang dihasilkan. Tapi nggak sampai ribuan. Untuk makanan dan kebiasaan makan daripada lobster air tawar, makanannya sendiri yang saya biasa recommended kepada teman-teman itu adalah toge, kemudian jagung, lebih tinggi kadar proteinnya, dan jagung juga untuk merespon daripada stimulasi warna tubuh. Kemudian alasan saya memilihkan toge karena menghindari atau melatih daripada lobster air tawar sehingga tidak bersifat kanibalisme lagi, karena mereka sifat permanennya adalah sifat kanibalisme. Tentunya kita kan tidak mau budidaya kemudian tidak mempunyai hasil atau mereka saling memakan satu sama lain, tidak. Kita latih untuk makan sayur-sayuran biar sifat kanibalisme mereka minimal mengurang. Dan kebiasaan makan daripada lobster air tawar itu dia sifatnya nokturnal atau bergerak aktif pada malam hari. Makanya kita sediakan shelter atau pipa poralon untuk tempat persembunyiannya. Dan lobster air tawar tersebut jadwal pakannya untuk pagi dan sore hari itu 7:30 dan 3:30 sore. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa umur panen lobster air tawar itu 1-5 bulan itu sudah bisa dipasarkan. Tapi ingat, usia panen disesuaikan dengan jumlah pakan. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video saya kali ini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya. Jadi pengalaman saya sebenarnya, kenapa saya tertarik membahas lobster air tawar. Saya budidaya lobster air tawar sejak Maret 2019. Saya memulai atau saya tertarik karena salah satu dosen saya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di jurusan budidaya perairan, khususnya lagi di Universitas Haloleo. Setelah saya praktikum mata kuliah manajemen pembenihan dengan diberikan pengetahuan mengenai lobster, dan alhamdulillah praktikum pada saat itu lancar. Kelompok saya adalah kelompok yang berhasil pada saat itu untuk membenihkan. Pakan yang kami berikan itu adalah cacing sutra yang biasa ditemukan di bagian sungai, aliran kecil. Padahal lokasinya sangat bau. Saya mulai
pesan benih dari Yogyakarta dengan harga 1.860.000. Dan saya pulang budidaya di wadah awal saya adalah akuarium. Selanjutnya saya memperbaiki lagi wadah baru saya di belakang rumah bekas tower, dan alhamdulillah di situ saya menaruh, dan alhamdulillah ada yang bertelur. Kemudian saya karantina lagi di akuarium, tapi gagal. Telur dari indukan berjamur dan gagal menetas. Down. Saya menyerah pada saat itu. I don't care. Sudah berapa kali, bukan hanya satu kali, tapi beberapa puluh kali saya coba gagal. Akhirnya saya konsultasi dengan dosen saya. Kenapa lobster saya yang saya karantina indukan telurnya semua berlumut dan gagal mentas. Dosen saya mengatakan bahwa itulah resiko. Oke lah, saya lepas aja di situ. Saya biarkan di dalam wadah tower saya lepas, nyerah saya. Hanya untuk diberi pakan saya setiap hari. Tapi setelah saya pulang, dan alhamdulillah awalnya benihnya banyak, ada ratusan. Namun saya telat untuk mensortir, memisahkan antara indukan kemudian benih. Apa yang terjadi? Saya pulang, seperti yang saya katakan tadi, tinggal 7 ekor benih yang tersisa. Kasihan. Tapi saya alhamdulillah tidak menyerah begitu saja. Itulah orang sukses. Orang sukses itu tidak mudah menyerah. Makanya saya berani membuat konten ini. Saya share kepada teman-teman tentang lobster air tawar, kemudian pengalaman saya. Semoga pengalaman saya ini dapat teman-teman jadikan motivasi